Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 10 IPS 2 akan mempresentasikan tentang pengendalian sosial. Kelompok kami terdiri dari 1. Ardian Maulana, 2. Arum Pramesti, 3. Arya Sutakesa, 4. Afila Rahma, 5. Ayasa Fayas, 6. Bintang Pria Mitra, 7. Cikal Jaya, 8. Elizabeth Rani, 9. Ersa Aulia, 10. Erwin Dimas, 11. Wikartito, dan 12. Francisca Melina. Pengertian dari pengendalian sosial adalah suatu usaha yang dilaksanakan oleh seorang individu atau masyarakat dalam mencegah terjadinya penyimpangan sosial. Sementara tujuan utama pengendalian sosial guna menciptakan sekaligus menjaga kedamaian dan juga ketentraman yang ada di dalam masyarakat. Setelah itu, saya akan menjelaskan pengertian pengendalian sosial menurut para ahli. Yang pertama, Bruce J. Jochen merupakan sebuah metode atau sarana yang dipakai guna mendorong seseorang dalam berperilaku yang baik sesuai dengan kehendak rakyat. Kedua, Horton merupakan segala jalan serta proses di mana sekelompok orang atau masyarakat. 3. Joseph S. Roach merupakan sebuah istilah kolektif yang merujuk terhadap proses yang direncanakan ataupun tidak direncanakan. 4. Peter Berger merupakan beragam cara yang dipakai oleh sekelompok masyarakat guna mengekang pemberontak atau pembangkang. 5. Swetanyo Wignio Subroto merupakan bentuk dari sebuah penderitaan yang sengaja telah disediakan oleh masyarakat. 6. Astrid S. Susanto, tekanan mental kepada seorang individu. Bentuk pengendalian sosial. 1. Gosip. Gosip itu sebuah kegiatan yang membahas perilaku negatif yang telah dilakukan oleh seseorang tanpa didukung dengan fakta yang diperbincangkan. Contoh, gosip mengenai perselingkuhan. Teguran, sebuah kritik sosial yang dilakukan secara langsung dan sifatnya terbuka. Contoh, guru terhadap siswa yang sering meninggalkan pelajaran. 3. Pendidikan. Upaya sadar yang dilaksanakan oleh seorang individu atau sekelompok orang. 4. Agama. Keyakinan bahwa melakukan perintah Tuhan merupakan perbuatan baik yang nantinya akan dapat membawa banyak manfaat. Ejekan. Perilaku menyimpang atau berbuat tidak etis akan disambut dengan ejekan berupa sindiran, hinaan, celaan, serta cemooh, pengucilan, intimidasi, dan yang terakhir, kekerasan. Dampak negatif pengendalian sosial. Pertama, banyak konflik. Kedua, lahirnya mafia hukum. Ketiga, kehidupan tidak nyaman. Keempat, kekacauan di masyarakat. Kelima, memicu terjadinya percekcokan. Dan yang terakhir nih, kepentingan masyarakat tidak bisa terakomodasi dengan baik. Macam-macam pengendalian sosial. Pertama itu berdasarkan sifat. Jadi, tindakan preventif suatu tindakan untuk melakukan tindakan pencegahan bersama yang kemungkinan akan memicu terjadinya berbagai pelanggaran terhadap norma sosial yang ada. Contoh nih ya, Gilang menasihati Sofa agar tidak terlambat ke sekolah. Tindakan represif bersifat hidup, mengembalikan kekompakan yang pernah terganggu, sebab pernah terjadi situasi pelanggaran dengan panduan yang menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Contoh,
Skors, tindakan kuratif, pengendalian sosial yang dilaksanakan suatu terjadi penyimpangan sosial. Contoh lain itu ya seperti seorang guru yang menegur muridnya. Berdasarkan cara perilakunya, persuasif, cara pengendalian sosial tanpa menggunakan kekerasan. Contoh nih, membujuk, membimbing, memberi nasihat koersif, pengendalian sosial yang dilaksanakan dengan menggunakan tindakan paksaan sekaligus sanksi. Contohnya tuh seperti penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP. Berdasarkan pelakunya, pengendalian sosial dilakukan oleh tiap-tiap individu yang terinspirasi dari berbagai tokoh panutannya. Nah, pengendalian institusional itu pengendalian yang dilaksanakan oleh lembaga atau institusi tertentu. Contoh, pesantren, pengendalian resmi yang dilakukan oleh lembaga resmi negara yang sesuai dengan undang-undang. Contoh, kepolisian, kejaksaan. Pengendalian tidak resmi itu biasa dilakukan oleh seorang individu atau lembaga masyarakat yang bersifat tidak resmi. Nah, ciri pengendalian sosial sendiri itu ya adanya metode khusus untuk menertibkan individu atau masyarakat, kontrol sosial pengendalian sosial. Kalau fungsi pengendalian sosial atau kontrol sosial mempertebal kepercayaan dalam masyarakat kepada peran nilai serta norma sosial. Lalu, mengembangkan rasa malu, mengembangkan rasa takut, menciptakan sistem hukum, mengurangi tindak penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat, mewujudkan ketentraman dalam hidup masyarakat. Sekarang saya akan menerangkan nih tahap-tahap pengendalian sosial. Pertama itu tahap sosialisasi. Adanya pengenalan norma dan nilai yang hidup atau berlaku dalam masyarakat. Tahap penekanan sosial, tahap yang dilengkapi sanksi yang ditunjukkan kepada pelaku agar melakukan kegiatan yang benar yang sudah dianjurkan. Tahap lembaga pengendalian sosial. Keluarga, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, lembaga agama, lembaga adat kepolisian, dan pengadilan. Yang terakhir nih, tahap terakhir itu dampak positif pengendalian sosial, melahirkan keadilan untuk masyarakat, hidup lebih aman dan tertib dalam masyarakat. Cukup sekian materi pengendalian sosial yang kelompok kami bisa sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata, tetapi kami berterima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk menonton.